Ya, Tribunner, bersama saya kembali lagi-lagi di Aziz di sini, dan kali ini saya sedang berada di salah satu ikon Kota Ambon, yaitu lapangan Merdeka Kota Ambon yang berhadapan langsung dengan Monumen Gong Perdamaian di Kota Ambon. Nah, saat ini di belakang saya sudah ada joglo istilahnya dari lapangan Merdeka Kota Ambon atau pelataran dari lapangan Merdeka Kota Ambon yang telah dihias dengan pernak-pernik kemerdekaan, pernak-pernik untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, saat ini di belakang saya, kalau Tribuners bisa lihat bahwa banyak sekali bendera merah putih, kemudian ada umbul-umbul merah putih, dan namun memang kali ini lapangan atau joglo lapangan merah putih ini sudah dihias oleh pemerintah setempat. Nah, saya akan mengajak Tribuners untuk melihat lebih dekat bagaimana sih suasana di dalam joglo lapangan Merdeka ini yang telah dihias. Nah, tampak dari depan di sini sudah banyak sekali dihiasi oleh bunga-bunga, kemudian berwarna merah dan putih, kemudian ada juga banyak sekali umbul-umbul, juga ada lambang burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kalau Tribuners bisa menghitung, silakan dihitung sendiri karena memang ini tidak bisa dihitung dan saya tidak sempat menghitung. Ada bunga berwarna merah dan putih, kemudian banyak juga umbul-umbul. Kemudian di atas sana ada 1945, kemudian ada burung Garuda, kemudian ada 2021, menandakan bahwa 76 tahun sudah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saya akan coba memasuki bagian dalam seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini, Tribuners. Anda akan disambut dengan ala-ala pilar-pilar negara ya. Ya, kali ini ya terhias juga di dalamnya. Wow, begitu megah ya Tribuners ya. Dari sini Anda bisa melihat dari dekat bahwa ada foto sang bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, dan di sebelahnya foto dari Muhammad Hatta, wakil presiden pertama negara Republik Indonesia. Terlihat sangat megah sekali. Ada bunga-bunga di situ, karpet berwarna merah, kemudian ada juga ulang tahun ke-76 dari bangsa Indonesia. Nah, di sini juga terpasang berbagai bendera-bendera ya. Ada bendera-bendera merah putih berjejeran, Tribuners. Ya, kita lihat dari sini. Kemudian ada foto dari pahlawan nasional dari Maluku, Thomas Matulesi, atau yang biasa dikenal dengan Kapitan Patimura. Lalu di bagian sana ada foto dari Dr. Johannes Lemena, di mana salah satu putra Maluku, putra daerah Maluku yang pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, ini saya akan mengajak tampak dari samping ya, seperti ini. Ya, memang semarak 17 Agustus atau semarak 17-an di Kota Ambon ini sudah terasa sejak beberapa hari lalu. Nah, hal itu memang terbukti dengan banyaknya penjual-penjual bendera merah putih dan pernak-perniknya di sepanjang jalanan di Kota Ambon. Ya, saya akan mencoba memasuki. Apakah kita boleh memasuki ya, Tribuners ya? Ya, dari sini memang seperti ini, Tribuners. Seperti ini, suasana dalamnya begitu megah, begitu indah, dihiasi dengan warna merah dan putih, di mana memang melambangkan merah itu artinya berani dan putih artinya suci. Asal jangan suci dalam debu ya, Tribuners ya. Karena kalau suci dalam debu itu sebuah judul lagu. Pak. Ya, seperti ini terlihat, Tribuners. Saya akan mencoba memasuki daerah sini. Ya,
Kita mencoba memasuki ya Tribuners ya. Seperti apa bagian dalam? Ya, memang sangat terlihat megah sekali ya Tribuners ya. Ya, ada satu mic di sana. Kemudian sangat banyak sekali kursi-kursi di sini Tribuners. Ada juga pahlawan kemerdekaan ya, dari pahlawan nasional dari Maluku. Ada Marta Christina Tiahu, juga ada Sutomo atau yang biasa dikenal dengan Bung Tomo. Nah, kalau Tribuners tahu Bung Tomo itu siapa, saya akan menjelaskan sedikit tentang Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu seorang proklamator asal Kota Pahlawan, Surabaya, ketika tahun 1945, tepatnya tanggal 10 November, dia memproklamirkan peperangan untuk melawan penjajahan Inggris di Kota Surabaya pada saat itu. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 10 November, dan sampai saat ini peristiwa 10 November itu selalu diperingati setiap tahunnya di tanggal yang sama. Nah, Bung Tomo menjadi salah satu proklamator yang memang cukup dikenang sampai saat ini di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat berbagai persiapan yang dilakukan oleh pekerja di sini. Sangat megah sekali ya, memang ya Tribuners, memang untuk menyemarakan semangat 17 Agustus Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, kita harus dengan memperingatinya dengan menghias dan merefleksi diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah bangsa ini lakukan selama 76 tahun merdeka. Nah, Tribuners, menariknya dari kejauhan sini di pelataran kantor Gubernur Maluku, rupanya sedang juga terjadi keramaian di sana. Iya. Ya, Tribuners, tinggal menghitung jam saja. Beberapa jam lagi Indonesia akan kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun. Tentunya rasa bangga meliputi setiap insan dari bangsa ini. Karena 76 tahun sudah kita merdeka, bukan usia yang muda lagi bagi berdirinya sebuah negara. Ya, peralihan kepemimpinan dari Bung Karno, Bung Harto, kemudian ke presiden-presiden lainnya. Tentu kita harus merefleksi diri, merefleksi bangsa ini, apa saja yang telah menjadi pencapaian bangsa ini. Tentunya bagi saya pribadi, merdeka adalah terbebas dari pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Tribuners, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari live streaming kali ini. Saya Deddy Aziz melaporkan langsung. Untuk berita selengkapnya kunjungi portal kami di www.tribunambon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.